Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan saya Wibudiani, CGP Angkatan 11, Kabupaten Bandung. Saya mengajar di SD Negeri Bonsen, khususnya kelas 2. Di sini saya akan melakukan supervisi terhadap rekan CGP Angkatan 11. Saya di sini berperan sebagai supervisor, sedangkan rekan saya yang berperan sebagai coach adalah Bapak Agus Baskoro dan coachnya Bapak Dian Kurniawan. Pada percakapan ini, coach Pak Dian itu sharing mengenai datang ke sekolah belum sesuai dengan waktu yang diharapkan. Dalam hal ini, jam kedatangan masih sering terlambat. Penasaran ya? Yuk, kita lihat bersama-sama aksinya. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Agus, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Wi, alhamdulillah nih baik Bu Wi. Bagaimana kabar Bu Wi hari ini? Baik, sehat Pak Agus. Baik Pak, sebelumnya kita akan melakukan coaching. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya kepada Pak Agus. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Nanti akan saya amati coach dan coach apakah sesuai alur data atau belum, dan bagaimana Pak Agus itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana coach tersebut menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, hal yang perlu disesuaikan prinsip coaching yaitu kan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih Pak Agus yang akan saya tanyakan kepada Pak Agus adalah bahwa kompetensi apa yang akan Pak Agus kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Wi, terima kasih. Kompetensi yang mungkin akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Jadi saya akan mencoba mendengarkan keluh kesah dari coaching, dan saya akan mencoba membantu coaching untuk bisa mencari solusinya sendiri. Kemudian juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira apa yang akan Pak Agus kembangkan secara spesifik Pak? Mungkin nanti saya akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, sekarang Pak Agus, indikator yang Pak Agus inginkan itu yang bagaimana? Harapannya nanti setelah saya memberikan coaching kepada coaching, jadi setelah saya memberikan coaching nanti coaching bisa menemukan solusinya sendiri Bu, dan bisa memecahkan masalahnya sehingga coaching bisa lega. Baik Pak Agus, sekian observasi dari Pak Agus. Boleh melakukan coaching. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Agus. Halo Dian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Agus. Gimana kabar hari ini? Sehat? Ya Pak Agus, alhamdulillah. Tapi yang tadi ada ya sedikit yang nantinya bisa membuat saya lebih tenang Pak. Sebenarnya setelah kita bertemu. Oh begitu ya. Berarti rencana kita hari ini mau ngapain Pak Dian? Kebetulan ini. Nah tentunya rencananya mau ngobrol santai tapi serius Pak Agus, karena saya ingin mendapatkan masukan, saran, kemudian syukur-syukur solusi dari Pak Agus ketika kita diskusi ngobrol di sini. Kayaknya baru ada sedikit problem ini Pak ya? Nah sekali, dan problem memang dari diri saya sendiri Pak. Satu lagi tadi pagi saya berangkat itu terlambat lah. Sekolah, nah, yang sering sekali Pak terlambat karena memang ya tadi ya belum bisa, masih membutuhkan semangat ataupun effort dari orang lain mungkin Pak. Baik. Jadi tujuan kita hari ini Pak Dian ingin bercerita tentang keterlambatan Pak Dian. Iya. Itu ya Pak Dian ya? Betul. Sering terlambat di sekolah atau datang ke sekolahnya sering terlambat saya. Oh baik Pak Dian. Tidak jam 7 tapi akan bahkan jam 8, setengah 8, 7:04. Kalau menurut Pak Dian, keberhasilan dari pertemuan hari ini? Ya, kalau menurut saya bisa mendapatkan saran ataupun mungkin petunjuk dari Pak Agus. Saya harus seperti apa, bagaimana saya menyikapi keterlambatan saya, karena
dari diri saya sendiri saya sudah berusaha tapi masih saja belum konsisten disiplin Pak. Jadi karena memang belum konsisten aja ya Pak Dian. Ya. Kira-kira kalau saya boleh tahu nih Pak Dian, Ya. kira-kira yang menyebabkan Pak Dian terlambat itu apa? Yang pertama karena saya memang tidak pernah ke alarm Pak Agus. Alarm HP gitu ataupun di rumah saya juga jam dindingnya tidak berbunyi. Kemudian selain itu memang saya bangun subuh tapi kadang-kadang juga tidur lagi Pak Agus. Nah, tidur lagi bangun jam 6 terus tidur juga. Lalu saya harus membantu istri untuk menyiapkan anak sekolah gitu Pak Agus. Istri juga masalah itu berulang-ulang terus dan ya seperti inilah keadaannya. Apalagi jarak tempuhnya 25 km Pak Agus dari rumah ke sekolah. Baik Pak Dian, jadi masalah utamanya Pak Dian itu karena tidak pasang alarm yang utama, kemudian kesibukan di pagi hari Ya, itu karena betul. memang menyiapkan rencana kerja, kemudian menyiapkan anak-anak sekolah. Ya. Terlebih lagi rumah dari jaraknya itu dari rumah ke sekolah jauh ya Pak? Berapa tadi? 25 km. 20 km berarti jauh sekali. Itu Ya. berapa menit kira-kira itu? Kurang lebih 40 menit Pak. Lumayan jauh ya Pak ya. Ya. Tapi begini Pak Dian, kira-kira Pak Dian punya kesempatan nggak untuk memperbaiki masalah-masalah keterlambatan ini tadi? Saya kira punya Pak Agus. Saya mungkin bisa mulai setel alarm gitu ya Pak Agus. Entah nanti dari HP atau mungkin bisa bimbingan kecil itu kan ada juga. Saya inginlah seperti itu benar, tapi itu tadi masih ragu-ragunya apa? Mau masuk pasang alarm itu ada tani lain. Karena padahal seperti itu di diri saya, tapi ini juga kesempatan buat saya untuk mencoba. Jadi mungkin untuk memperbaiki masalah keterlambatan Pak Dian tadi mau mencoba pasang alarm Ya. dengan membeli jam yang ada alarmnya Ya, ya. ini betul itu. Baker itu kan sudah murah juga itu Pak. Karena kalau pakai HP kan kadang lupa juga. Betul itu. Kalau terus kan Pak Agus, kadang-kadang disuruh dipakai anak juga udah rubah lagi pengaturannya. Kadang-kadang tiba-tiba HP-nya mati kita nggak tahu kalau HP-nya mati terus lainnya. Tapi kalau pakai jam Baker itu kan udah. Oke Pak Dian. Oh bagus juga lumayan itu solusinya Pak Dian. Kalau misal ya Pak Dian, kalau misal di rentang skala 1 sampai 10 keberhasilan solusi dari Pak Dian itu mungkin bisa mencapai berapa? Kalau untuk saat ini saya masih terlambat ini ya hanya masih 4 sampai 5, tapi ketika bisa mencoba itu harapan saya sudah lebih dari 7 Pak. Ya, minimal 8 lah keberhasilan. Kira-kira rencana setelah pasang alarm tadi mau bangun jam berapa Pak? Saya tetap bangun jam 4:30, kemudian sholat subuh dan saya usahakan ya mungkin dari 5:30 sampai jam 5:30 itu 1 jam waktu yang cukup lah untuk mempersiapkan segala sesuatu anak sekolah dan juga membantu istri Pak. Sehingga saya jam 6 sekolah sudah bisa siap-siap untuk saya sendiri masuk kantor. Berarti harapan Pak Dian itu bisa mencapai skala 8 atau itu ya Pak? Iya, Bangun sebelum subuh, bisa sholat subuh, Iya, sebelum subuh, betul. langsung beraktivitas begitu Iya, ya? tidak tidur lagi tadi. Karena cuma ada alarm kan, Betul Pak Dian. itu punya niatan. Kira-kira ada nggak hambatan untuk itu Pak Dian? Nah, makanya tadi bagus ketika sudah pasang alarm, bangun, nah itu tadi bisa nggak saya mengalahkan kemalasan itu ketika sudah bangun, apakah cuma bangun mulai begini kemudian tidak bangkit atau bangun langsung bangkit beranjak ke kamar mandi cuci muka atau ambil air minum. Tantangannya itu saja. Tantangannya berarti harus lebih semangat, lebih Betul. termotivasi untuk datang pagi ya Pak ya? Iya, Kalau betul. menurut biar saya tangkap ya Pak. Iya, betul sekali bagus. Itu niatan harus berangkat harus bisa itu yang perlu. Saya pulang ini Pak, seperti itu lah. Berarti hambatannya itu tadi, kemudian Pak Dian juga harus bisa mengatasi Ya. kekuatan yang Pak Dian miliki, motivasi-motivasi Ya. agar untuk bisa datang lebih awal. Awal. Oke Pak Dian ya? Iya, nah, betul sekali Pak. Seperti itulah yang memang saya butuhkan jawaban-jawaban dari orang lain lah. Kalau dalam hal ini adalah Pak Agus yang memang sebagai tips saya. Terima kasih Pak. Kira-kira Pak Dian bisa memulai kapan tadi solusinya tadi? Besok pagi. Langsung beli jam. Nah, kalau berbicara nanti pulang dari sini, mungkin dari kita pertemuan ini saya langsung mampir lah. Dengan sekolah logi, kemudian coba bisa saya terapkan.
Bagus Pak Dian. Jadi setelah beli jam besok bisa langsung action ya Pak Dian? Bisa ya. Saya akan berusaha bisa. Ada strategi lain dari Pak Dian agar sopsnya itu nanti ada penguatnya gitu. Ada Pak Agus. Penguatnya adalah ini saya akan coba bilang sama istri saya apabila dia yang melakukan lebih dahulu, kadang-kadang itu juga pakai alam melalui handphonenya. Saya minta pengembangan data sebelum itu atau sebelum alarm saya kemudian biasanya saya nanti setelah alarm itu mungkin jam 4:30 dulu Pak, tidak mungkin langsung jam 4 karena ya semua susah langsung gitu. Betul Pak Dian. Jadi tetap harus ada penguatnya ya Pak Dian ya. Ya. Artinya strategi dari Pak Dian selain nanti menyiapkan alarm juga memohon atau meminta istri terkait dengan masalah ini. Kira-kira untuk mengukur keberhasilan dari komitmen yang Pak Dian sampaikan tadi, bagaimana Pak Dian? Untuk mengukurnya berarti saya bisa lebih konsisten Pak Agus, karena selama ini ya bangun pagi tapi kadang-kadang subuh tidur lagi. Ukurannya kalau sudah tidak tidur lagi begitu bangun saya langsung bisa membantu istri ataupun menyiapkan anak untuk sekolah dan pekerjaan rumah yang mungkin harus saya kerjakan pagi itu Pak komitmennya. Dan tentu saya bisa datang ke sekolah itu kurang dari jam 7. Nah itu kurang keberhasilannya. Ya dimana tadi saya masuk ingin di skala 7 atau 8 Pak. Berarti tingkat keberhasilannya setelah nanti bisa bangun pagi, kemudian aktivitas di rumah tidak terganggu, kemudian bisa sampai di sekolah sebelum jam 7. Ya, itu ya Pak Dian ya. Betul. Kira-kira Pak Dian bisa nggak berkomitmen lebih keras lagi terkait hal itu dan bisa melaksanakan komitmen Pak Dian yang Pak Dian sampaikan tadi? Bisa Pak, saya bisa lebih memaksakan diri saya sendiri ya walaupun susah di awal, tapi saya meyakini kalau sudah terbiasa nanti akan bermanfaat untuk saya dan juga tentunya untuk keluarga saya Pak, dan juga siswa-siswa saya di sekolah, karena saya tidak meninggalkan mereka ataupun terlambat datang ke kelas gitu Pak. Jadi setelah Pak Dian berkomitmen ternyata tadi lebih banyak manfaatnya Pak Dian. Selain manfaat buat Pak Dian sendiri, manfaat di rumah juga lebih bermanfaat, kemudian di sekolah juga nanti bisa bertugas lebih baik lagi. Iya, nah saya rasa benar lah. Tapi saya tadi tidak kepikiran ya sebelum saya bersama juga dengan itu, saya masih takut memulai dulu Pak. Tapi setelah kita ngobrol begini Pak, saya malah merasa ingin segera mencoba gitu Pak. Aksi tadi loh Pak. Iya. Langsung aksi ya Pak Dian. Iya. Ada semangat baru rasanya. Jadi bagus sekali ide yang sama Pak Dian. Setelah ini Pak Dian pulang langsung mampir di Tugu Arloji, kemudian langsung setel alarm bangun jam berapa, menyampaikan kepada istri, minta bantuan istri agar rencana Pak Dian bisa terlaksana dengan baik. Begitu Pak Dian? Betul Pak, terus itu undangan saya dan sampai tidak yang akan saya lakukan segera. Baik Pak Dian, kalau begitu mungkin Pak Dian bisa langsung eksekusi, bisa atur waktu, kemudian bisa bilang sama istri nanti setelah ini di rumah. Ya. Oke, mungkin solusi Pak Dian sudah bagus. Jadi bisa segera dilaksanakan saja ya. Terima kasih Pak Gus. Nanti akan langsung saya laksanakan setelah kita ngobrol dari ini dan langsung membeli ya sampai ke yang kecil itu rasakan rumah. Baik, jangan lupa besok saya diajak ngobrol lagi terkait keberhasilan dari rencana Pak Dian ini. Oh itu aduh, nanti saya akan mengajak ngobrol Pak Agus lagi, minta waktu Pak Agus, semoga Pak Agus juga bisa mendampingi saya seperti ini lagi sehingga saya ada pencerahan, ada solusi, bisa semangat lagi, kemudian tidak takut mencoba dengan Pak Agus. Setelah saya berpikir dengan yang jelas kita saling mendukung Pak Dian. Semoga dengan sharing ini bisa saling membantu. Kemudian semoga Pak Dian bisa sukses. Amin. Kedepannya bisa datang juga ke sekolah dengan tepat waktu. Iya. Begitu ya Pak Dian ya. Ya. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak Agus. Sampai jumpa lagi untuk nanti mendengarkan aksi saya. Siap Pak Dian. Terima kasih. Baik Pak Agus, tepuk tangan untuk coaching yang dilakukan Terima kasih, Pak Bu Agus. Oke. Barusan kan Bapak sudah melakukan coaching ya Pak ya. Nah mungkin sebelum penutupan ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama Pak Agus, bagaimana Pak Agus itu setelah melakukan pertemuan ini? Saya rasa ya alhamdulillah sudah bagus, sudah baik menurut saya. Coach juga bisa menyelesaikan masalahnya, begitu ya Pak Dian. Ya. Ya, sekarang Pak,
Apa yang membuat Pak Agus itu menilai seperti itu, Pak? Menurut saya tadi saya sudah melakukan pengidentifikasi masalah dengan baik bersama polisi, jadi sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Berarti apa saja ya Pak Agus, apa saja yang Pak Agus lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tersebut, Pak? Tadi saya sudah praktek coaching itu dengan alur tirta, Bu. Jadi dimana saya sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali lebih dalam tentang masalah-masalah coaching. Jadi sebagai coaching tadi dalam menceritakan permasalahan juga menemukan solusi dari permasalahannya. Gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Agus percakapannya tadi. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Agus? Boleh, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan antara Pak Agus dan Pak Dian tadi, ya, itu percakapannya sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur cerita, Pak Dian. Yaitu ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, jadi Pak Agus itu sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Pak Agus lakukan dari pertanyaan yang berbobot. Sehingga Coach C itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan Coach C tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang Pak Agus, bagaimana pendapat Pak Agus setelah mendengarkan hal ini? Alhamdulillah, yang pertama saya senang sekali, Bu. Terima kasih atas apresiasi dari Bu Wiwi, dan alhamdulillah juga sudah sesuai dengan yang diharapkan, Bu. Dan selain itu juga sebenarnya saya ingin ada kompetensi lain begitu, Bu, yang ingin saya kembangkan di dalam hati begitu. Oh, begitu ya Pak Agus. Nah, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Pak Agus kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya itu ingin memperdalam tentang hal mendengarkan secara aktif. Oh, berarti Pak Agus itu ingin memperdalam hal mendengarkan aktif gitu ya Pak ya. Nah, hal ini hal apa sih yang sudah terbayang oleh Pak Agus? Yang sudah terbayang oleh saya itu, yaitu mungkin saya akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi-kompetensi tersebut. Oke, berarti tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini pasti perlu bantuan ya Pak ya. Betul, Bu. Nah, kira-kira siapa nih yang akan Pak Agus mintai bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Mungkin saya akan meminta beberapa rekan saya untuk memberikan solusi terkait hal tersebut. Kemudian juga saya nanti bisa berdiskusi dengan kepala sekolah dan saya bisa diberikan nasihat-nasihat terkait dengan cara menjadi coaching yang baik. Itu. Berarti kira-kira ini Pak, kira-kira waktunya kapan ini? Kemungkinan minggu-minggu ini bisa kita laksanakan, Bu. Saya akan mencoba berdiskusi dengan beberapa rekan yang bisa membantu saya. Baik Pak Agus. Pokoknya selalu semangat ya Pak Agus ya. Nah, dalam kegiatan kali ini kita sudah mendapatkan kesimpulan Pak ya dari hasil pengamatan, percakapan dari Pak Agus, dan berdasarkan percakapan coaching yang Pak Agus lakukan sudah sesuai dengan alur kita dan juga menggunakan alita dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching gitu ya. Nah, itu mungkin ya kesimpulannya. Semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya Pak ya, supaya lebih baik lagi. Mungkin demikian observasi saya ya. Semoga nanti bisa bermanfaat kedepannya, dan kita tutup saja ya Pak Dian, Pak Agus. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang hebat, kita sudah melihat perbincangan antara
dan Kuce. Sudah terlihat dengan jelas bahwa Kuce atau Pak Dian sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Beliau sudah lebih lega, lebih tenang karena sudah sharing dengan Coach atau Pak Agus. Untuk Coach sudah melakukan coaching sesuai dengan alur TK, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. CGP Angkatan 11 pasti berkelas. Selalu semangat, sukses luar biasa. Dah.